Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Nika Dwi Febria. Saya dari Fakultas Kedokteran Gigi yang hari ini akan mempresentasikan materi yang berjudul Komunikasi Dasar dan Komunikasi Efektif Dokter Gigi dengan Pasien. Ya, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan doa mau belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang komunikasi dasar dan komunikasi efektif dokter gigi dan pasien. Nah, untuk CPL atau capaian pembelajaran yang akan kita capai yaitu mampu melakukan komunikasi, pemberian informasi, edukasi secara efektif dan bertanggung jawab pada pasien, keluarga atau pendamping pasien serta masyarakat melalui komunikasi interpersonal dan teledentistry. Sedangkan CPMK-nya mampu menerapkan prinsip komunikasi efektif dokter gigi pasien yang terkait dengan pemeriksaan subjektif dalam bidang kedokteran gigi. Nah, lalu untuk tujuannya belajar atau sub CPMK-nya sendiri, yaitu mampu memahami prinsip komunikasi dasar efektif dokter gigi dengan pasien. Oke, nah komunikasi sendiri itu apa? Komunikasi berasal dari bahasa kum yang artinya dengan dan unus yang berarti satu. Dengan komunikasi kita akan berbicara dengan lawan kita, bisa satu, bisa banyak, atau bisa lewat media massa dan lain-lain. Nah, ketika komuniker yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, yaitu memberikan sebagian kepada seseorang, memberitahukan kepada seseorang tentang sesuatu yang mau kita sampaikan. Nah, di dalam komunikasi itu ada beberapa tujuan komunikasi yang harus kita capai atau tujuan yang mau kita lakukan ketika kita melakukan komunikasi, yaitu bisa mempelajari atau mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua, mempengaruhi lawan bicara kita supaya lawan bicara kita itu bisa mengikuti apa yang kita mau. Lalu bisa yaitu mengungkapkan perasaan kepada orang lain terkait sesuatu hal yang dikomunikasikan. Lalu bisa menjelaskan perilaku sendiri atau ke orang lain. Lalu bisa menyelesaikan sebuah masalah. Jadi dengan berkomunikasi, jika kita ada suatu masalah, maka masalah tersebut dapat terselesaikan dengan adanya komunikasi yang baik. Lalu mencapai sebuah tujuan, ketika kita berkomunikasi, kita akan mencapai suatu tujuan yang nantinya akan tercapai. Lalu dapat menstimulasi minat, menurunkan ketegangan. Nah, menurunkan ketegangan salah satunya ketika dokter gigi berkomunikasi dengan pasien, di mana pasien itu merasa tegang atau takut terhadap suatu tindakan, maka dengan berkomunikasi dengan dokter gigi yang baik atau dokter gigi berkomunikasi dengan pasiennya dengan baik, maka komunikasi tersebut bertujuan untuk menurunkan ketegangan pasien. Oke, selanjutnya yaitu komponen komunikasi. Beberapa komponen komunikasi yang ada yaitu pengirim pesan. Pengirim pesan itu yaitu seseorang yang menyampaikan suatu pesan kepada orang lain di dalam suatu komunikasi. Isi pesan. Nah, di sini isi pesan itu disampaikan atau materi yang disampaikan kepada komunikatornya supaya pesan tersebut tersampaikan dengan baik. Lalu media atau saluran. Nah, media atau saluran komunikasi itu dapat berbagai macam. Bisa melalui langsung atau melalui media cetak atau video dan sebagainya. Setelah itu ada penerima pesan, yaitu seseorang yang menerima pesan dari orang lain. Lalu ada lagi yaitu umpan balik. Umpan balik itu tanggapan dari seseorang ketika seseorang tersebut menerima pesan dari orang lain. Jadi yaitu seseorang akan merasa dihargai ketika seseorang itu memberikan umpan balik kepada dia. Lalu konteks atau lingkungan. Oke, selanjutnya tentang elemen komunikasi. Elemen komunikasi itu ada beberapa macam, yaitu verbal.
verbal, ada paraverbal, dan ada nonverbal. Nah, mungkin kita akan belajar di sini tentang komunikasi nonverbal yang benar, yang sangat penting ya, sangat penting ketika kita berbicara tentang komunikasi, yaitu berupa gerak tubuh dan sebagainya. Komunikasi nonverbal ini ada beberapa macam, yaitu diantaranya ada paralanguage. Paralanguage itu berarti contohnya ada nada atau intonasi. Jadi ketika seseorang berkomunikasi ke orang lain, ketika nadanya tinggi atau nada rendah, itu akan mempengaruhi penerimaan orang lain kepada kita. Nah, biasanya kalau orang yang dengan nada tinggi, itu berarti terkesan orang tersebut marah ya. Tapi kalau nadanya yang rendah ketika kita berkomunikasi dengan pasien, maka pasien lebih bisa akan menerima kita. Nah, beda lagi dengan pasien, mungkin pasien tersebut mempunyai sesuatu kekurangan. Misal, pasien tersebut kurang pendengarannya, maka dokter gigi akan memberikan nada yang lebih tinggi. Nah, itu alasannya berbeda ya. Oke, lalu ada lagi jarak individual, yaitu ketika kita berbicara dengan orang lain, maka kita harus mengatur jaraknya, jangan terlalu dekat ataupun jangan terlalu jauh. Ketika kita berbicara dengan orang lain terlalu dekat, maka seseorang tersebut akan merasa tidak nyaman. Nah, kalau terlalu jauh juga tidak nyaman juga, karena ketika kita terlalu jauh, maka komunikasi itu tidak akan tersampaikan dengan baik, karena harus memberikan nada yang lebih tinggi atau volumenya yang lebih tinggi. Lalu benda yang dipakai. Nah, benda yang dipakai ini mempengaruhi komunikasi. Kenapa? Karena nanti akan menjadi perhatian tersendiri. Maka penerima pesan tidak akan memperhatikan apa yang kita sampaikan, tetapi memperhatikan misal kita memakai gelang yang sangat besar seperti itu ketika dokter memeriksa pasien. Nah, maka pasien itu akan terdistrak oleh gelang tersebut. Jadi, benda-benda sekiranya yang terlalu berlebihan di dalam komunikasi mungkin lebih baik dikurangi karena akan menimbulkan distraksi kepada seseorang tersebut. Sentuhan. Nah, di sini sentuhan juga berpengaruh. Jangan menyentuh sesuatu hal yang tidak boleh disentuh dalam berkomunikasi. Nah, ketika berkomunikasi dokter dengan pasien, ada aturan-aturan atau larangan-larangan yang harus kita tahu batasannya, di mana kita menyentuh pasien tersebut, dalam batas apa kita boleh atau tidak. Jadi, sentuhan itu akan membuat distraksi atau akan membuat komunikasi nonverbalnya tidak tercapai ketika kita menyentuh sesuatu hal yang tidak boleh disentuh. Lingkungan. Nah, di sini lingkungan itu sangat mempengaruhi ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Contohnya saja, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, padahal di lingkungan tersebut atau daerah tersebut terjadi bising atau ribut dan suasananya tidak kondusif ketika melakukan komunikasi. Nah, dari situ, maka komunikasi yang kita sampaikan ke orang lain atau isi pesan yang disampaikan kita ke orang lain tidak akan terdengar oleh orang tersebut. Maka disitulah pentingnya ketika kita berkomunikasi, maka lingkungan itu sangat mempengaruhi penerima pesan, menerima isi pesan yang kita sampaikan. Lalu karakteristik fisik berupa bau yang khas. Bau ini juga akan berpengaruh ya. Ketika dokter gigi berpraktek atau melakukan komunikasi dokter dengan pasien, jangan lupa kita harus menjaga bau. Contohnya saja yang sering ya, yaitu bau badan ya. Kita harus menjaga diri kita supaya tidak terjadi bau badan, sehingga nantinya komunikasi dokter pasien itu bisa terjalin dengan baik. Oke, selanjutnya tentang komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini yaitu selalu dua arah. Dia singkat, padat, jelas, dan informatif kepada orang lain. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda. Komunikasi adalah kebutuhan dasar dari manusia. Nah, komunikasi sendiri itu atau komunikasi interpersonal antara dokter gigi dan pasien itu merupakan sesuatu hal yang penting atau harus dimiliki oleh seorang dokter gigi. Karena dengan komunikasi yang baik antara dokter gigi dan pasien, maka akan terjadi sambung rasa antara dokter gigi dan pasien. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada pasien, maka pasien tersebut akan percaya penuh kepada dokter giginya. Nah,
Keuntungannya banyak ketika pasien tersebut sudah percaya kepada dokter gigi. Salah satunya, pasien tersebut tentu ketika dia sudah percaya kepada dokter gigi dengan komunikasi yang baik, maka pasien tersebut pasti akan datang kembali ketika dia mengalami keluhan atau masalah tentang giginya. Nah, yang lebih penting lagi ketika kita bisa menjaga komunikasi yang baik dengan pasien, misal ketika kita atau dokter gigi melakukan suatu kesalahan atau suatu tindakan yang sebenarnya kurang tepat, maka pasien tersebut pasti akan balik ke kita, tidak mencari dokter gigi yang lain. Jadi dengan itu kita bisa meminimalisir adanya miskomunikasi antara kita dan pasien ataupun teman sejawat. Oke. Lalu komunikasi itu sama menjadi milik bersama. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, maka komunikasi itu menjadi milik bersama. Nah, penyampaian pesan ini bisa secara verbal atau non-verbal. Oke, selanjutnya tentang elemen komunikasi interpersonal. Ada beberapa elemen komunikasi interpersonal, yaitu satu, keterbukaan. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, pasti kita terbuka atau menyampaikan isi pesan yang kita akan sampaikan kepada orang lain tersebut. Empati, ada supportiveness atau saling mendukung di situ, ada positif, ada kesetaraan. Jadi dalam kita berkomunikasi juga harus setara. Jangan kita menganggap diri kita lebih daripada orang lain. Oke. Nah, di sini kita akan berbicara tentang empati dalam komunikasi. Kemampuan empati itu sikap yang bisa kita tanamkan dalam diri kita sebagai dokter supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan pasien. Contohnya ketika pasien melakukan sesuatu, giginya sakit dan sebagainya, kita bisa merasakan apa yang dirasakan pasien. Ketika kita bisa merasakan apa yang dirasakan pasien, maka pasien tersebut akan merasa nyaman dengan kita. Nah, itu tercermin dari dokter gigi ketika dokter gigi disampaikan keluhan yang disampaikan oleh pasiennya, maka dokter gigi tersebut akan mengangguk dengan bahasa nonverbalnya atau memberikan umpan balik yang menyatakan bahwa dia setuju akan sakitnya dan sebagainya. Oke, setelahnya komunikasi efektif itu bisa terjalin jika pesan yang disampaikan itu bisa jelas atau menggunakan media komunikasi yang baik dan tepat. Nah, di sini ketika kita menyampaikan komunikasi supaya efektif, itu media yang tepat itu bisa kita gunakan. Misalnya, ketika kita berbicara dengan pasien anak-anak. Nah, bahasa yang kita gunakan itu berbeda ketika kita bicara dengan pasien yang sudah lansia atau sudah tua atau sudah sepuh, itu berbeda. Ketika kita bicara dengan anak-anak atau pasien anak-anak, maka intonasi atau gaya bicara kita akan berbeda. Nah, perlu pemilihan kata yang tepat dan media yang tepat untuk penyampaian informasi dari setiap umur itu berbeda. Misal pasien kita yaitu pasien anak, maka media komunikasi yang kita gunakan bisa di situ di tempat praktek kita memperlihatkan video, animasi, kartun, atau boneka gigi mungkin dan sebagainya bisa kita gunakan sebagai media komunikasi kita berkomunikasi dengan anak. Nah, berbeda ketika kita berkomunikasi dengan orang tua atau orang yang lansia, bahkan seperti itu. Jadi akan berbeda cara bicara kita. Nah, media komunikasi pun akan berbeda. Seperti boneka itu tidak digunakan untuk yang orang tua, seperti itu. Lalu kita harus memperhatikan apa yang disampaikan komunikator. Gunakan bahasa yang jelas yang dapat dimengerti. Nah, bahasa yang jelas ini sangat penting ya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kita membedakan bahasa yang digunakan ketika kita berbicara dengan anak-anak sama bahasa yang kita gunakan ketika kita berbicara pada orang yang tua. Nah, menghindari komunikasi yang tidak sengaja, lalu adanya kecocokan ekspresi verbal dan non-verbal. Nah, adanya kecocokan ekspresi verbal dan non-verbal ini sangat penting. Ketika kita bilang iya,
jangan kita menggeleng. Contohnya seperti itu. Jadi cocok antara apa yang kita bicarakan dan apa gerak tubuh yang kita sampaikan. Lalu selanjutnya, komunikasi itu ada beberapa hambatan ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, yaitu fisik bisa berupa jarak. Nah, jarak itu menjadi hambatan ketika jarak kita berkomunikasi dengan orang lain itu terlalu jauh. Maka ketika kita terlalu jauh, maka nada bicara kita pasti akan lebih tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang yang berkomunikasi dengan kita itu bisa mendengar apa yang kita sampaikan. Nah, itu merupakan suatu hambatan. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, apalagi berbeda dengan pasien, silahkan kita mengatur jaraknya supaya jaraknya tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Persepsi atau sudut pandang yang berbeda. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu hal atau berkomunikasi dengan orang lain, tapi sudut pandang berbeda antara kita dan orang lain tersebut, maka itu merupakan suatu hambatan dalam berkomunikasi, sehingga nantinya isi pesan itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Emosi atau mood. Nah, di sini Dokter Kiki dalam berkomunikasi itu perlu menjaga mood atau emosi. Nah, mungkin seorang dokter gigi tersebut pastinya banyak, atau mungkin sudah capek, atau mungkin ada masalah pribadi seperti itu. Nah, di sini kita sebagai dokter berkomunikasi dengan pasien atau orang lain itu harus menjaga mood kita. Kenapa? Karena di saat kita moodnya turun, kita bete, maka akan berpengaruh ke komunikasi kepada pasien. Sebenarnya kita komunikasi ke pasien itu biasa aja, tapi pasien berkomunikasi dengan kita itu biasa aja, tapi karena mood kita jelek, maka akan berbeda persepsi. Nah, di sini kita sebagai dokter gigi harus menjaga itu, supaya walaupun nantinya misal kita banyak masalah, atau pasiennya terlampau banyak, kita sudah kecapean dan sebagainya, tetap kita menjaga atau dapat berkomunikasi yang baik dengan pasien kita. Lalu perilaku seseorang, perbedaan bahasa. Nah, perbedaan bahasa ini menjadi sesuatu hal yang pokok dalam berkomunikasi. Kenapa? Misalnya kita praktek di suatu daerah yang Jawa gitu ya. Kita berpraktek di suatu daerah tersebut sehingga pasien-pasiennya itu banyaknya menggunakan bahasa Jawa. Sedangkan misal dokter giginya asli Jakarta atau asli luar daerah gitu, dengan tidak bisa berbahasa Jawa. Nah, itu akan menjadi suatu penghambat komunikasi. Karena orang tua di situ datang ke klinik kita menggunakan bahasa Jawa yang halus, sedangkan kita itu sebagai dokter tidak mampu menerima atau pesan tersebut tidak tersampaikan karena kita tidak tahu bahasa yang dia gunakan. Nah, itu merupakan suatu penghambat dalam komunikasi. Jadi kita membutuhkan sesuatu atau bahasa atau bagaimana caranya kita bisa mengerti akan yang disampaikan ke pasien kepada kita. Kenapa seperti itu? Nah, nanti kalau kita tidak bisa menerima atau isi pesan yang disampaikan pasien ke kita itu berbeda, maka nanti diagnosis kita contohnya akan salah. Oke. Lalu komunikasi efektif, hubungannya dokter gigi dengan pasien itu tujuannya untuk memperkuat hubungan seorang dokter gigi dengan pasien. Nah, pentingnya komunikasi. Nah, di sini salah satu pentingnya komunikasi yaitu kepuasan pasien. Nah, di sini kepuasan pasien itu merupakan salah satu indikator ketika kita melakukan praktek dokter gigi. Kenapa seperti itu? Karena kepuasan pasien itu utama ya. Nah, jadi nanti dengan kepuasan yang baik atau pasien merasa puas dengan layanan kita, terutama dalam berkomunikasi, maka pasien tersebut bisa merekomendasikan kita ke saudaranya, temannya, dan sebagainya. Tetapi jika pasien tersebut tidak berkomunikasi baik dengan dokternya atau terjadi kesalahpahaman, maka dia juga akan bercerita nih ke orang lain tentang keburukan kita di mata dia. Nah, itu salah satu kepuasan yang bisa mendatangkan manfaat, juga bisa mendatangkan bahaya bagi dokternya.
Nah, salah satu kepuasan yang sekarang baru tren itu kita bisa atau pasien bisa menilai kita dari Google Rating itu. Nah, itu salah satu indikator di mana pasien bisa menilai kita bintang 1 atau kita bintang 5. Di situ akan menentukan bagaimana nanti kedepannya kita akan berpraktek. Karena dengan itu maka nanti bisa menurunkan atau bahkan menaikkan atau berefek kepada tempat praktek kita. Dua hal yang harus diperhatikan dalam melakukan komunikasi yaitu menjalin hubungan atau sambung rasa dengan pasien. Nah, tujuan dari komunikasi itu kita bisa melakukan sambung rasa dengan pasien. Bahkan kalau ketika kita berkomunikasi sudah baik dengan pasien, maka sambung rasa itu terjalin. Nah, ketika sambung rasa itu terjalin, bahkan pasien bisa menceritakan masalah pribadinya ke dokter giginya. Kenapa seperti itu? Nah, karena pasien sudah mempunyai kepercayaan yang penuh sama dokter giginya. Nah, itu salah satu sambung rasa yang baik antara dokter gigi dan pasien. Lalu kemampuan menstruktur wawancara. Nah, di dalam wawancara atau komunikasi dokter gigi pasien, kita perlu melakukan struktur wawancara. Kenapa? Karena di dalam kita berkomunikasi nantinya akan ada beberapa hal yang harus kita ketahui dari keluhan pasien tersebut. Fungsinya nanti ketika kita berkomunikasi dengan baik, semua hal yang ingin kita tanyakan bisa dijawab oleh pasiennya dengan jujur, maka nanti akan mempengaruhi rencana perawatan ke depannya. Oke. Lalu, nah ini salah satu terstruktur dari komunikasi dokter dan pasien. Yang pertama yaitu shift complaint atau keluhan utama. Keluhan utama itu apa keluhan atau yang disampaikan oleh pasiennya ketika pasien tersebut ingin ke dokter gigi. Misal, pasien tersebut ke dokter gigi karena sakit gigi, berarti keluhan utamanya yaitu sakit gigi. Nah, lalu di sini yang kedua ada present illness atau riwayat penyakit, di mana pasien itu kita tanyakan dari awal sampai sekarang untuk gigi tersebut. Misal pasien tersebut merasakan sakitnya dari kapan, sudah pernah diobati atau belum, sudah pernah melakukan tindakan sebelumnya atau belum, atau mungkin yang dulunya pernah sakit atau tidak, dan sebagainya. Jadi keluhan yang disampaikan oleh pasien kita runut dari awal sampai akhir pasien tersebut datang ke tempat praktek kita atau periksa ke kita. Lalu ada past history, ada past dental history, sama past medical history. Kalau dental history itu yaitu perawatan yang dilakukan ke dokter gigi sebelumnya, sebelum datang ke tempat praktek kita. Misal pasien tersebut melakukan tindakan lain seperti scaling atau membersihkan kalang gigi, seperti tambal gigi, dan sebagainya. Kalau pas medical history itu riwayat medis lain. Nah, kenapa kita perlu tanyakan pas medical history? Pas medical history ini sangat penting kita melakukan pertanyaan tentang pas medical history karena itu akan mempengaruhi rencana perawatan dokter gigi. Misal, apakah pasien tersebut yang sering banyak terjadi untuk sekarang itu yaitu tekanan darah tinggi ataupun diabetes mellitus. Nah, dari pas medical history, pasien tersebut kita tahu bahwa pasien tersebut mempunyai riwayat penyakit. Nah, di sini fungsinya komunikasi dokter pasien yang tepat atau efektif, pasien akan jujur ke kita atau ke dokter giginya bahwa pasien tersebut mempunyai diabetes atau mempunyai tekanan darah tinggi. Nah, bagaimana kalau pasien itu bohong ke kita? Nah, itu akan berakibat fatal. Nah, sambung rasa di sini salah satunya untuk pasien itu bisa jujur ke dokter giginya supaya nanti perawatan yang dilakukan oleh dokter atau dilakukan oleh dokter gigi dapat berjalan dengan baik, indikasi obatnya dan sebagainya. Misalkan salah satu riwayat sakit yang sering diderita yaitu MAH. Nah, ketika pasiennya jujur ke kita, pasien tersebut ada MAH atau enggak gitu, itu akan berpengaruh
untuk pengobatan selanjutnya. Maka di situ diperlukan sambung rasa antara dokter gigi dan pasien sehingga pasien percaya ke dokter giginya bercerita tentang semua keadaan yang dialami pasien. Nah, ada lagi yaitu family history. Nah, family history ini yaitu keadaan dari keluarga atau keturunannya. Apakah bapak, ibu, kakek, neneknya seperti itu mempunyai riwayat sakit. Nah, satu lagi yaitu sebenarnya social history. Nah, social history ini penting. Kenapa? Kita menanyakan social history ke orang lain atau menanyakan social history ke pasien ya. Nah, social history ini berpengaruh misal sama perawatan atau rencana perawatan yang akan kita lakukan. Nah, misal kalau social history bisa berkaitan dengan rencana perawatan yaitu misal pasien mau pilihan perawatan A atau B itu dengan dana A sekian, B sekian. Nah, itu social history sangat mempengaruhi ketika kita menawarkan perawatan apa yang dilakukan oleh pasien. Lalu, alhamdulillah sudah sampai kesimpulan dari materi ini yaitu komunikasi dokter gigi dan pasien itu sangat penting dilakukan. Tujuannya yaitu mencapai sambung rasa antara dokter gigi dan pasien sehingga nantinya diharapkan rencana perawatan yang akan dilakukan bisa tepat dan baik, dan apabila ada komplain atau keluhan yang dialami oleh pasien maka pasien tersebut tidak akan ke dokter lain, tetap kembali ke kita karena sambung rasa yang sudah terjadi. Oke, mungkin itu kesimpulan dan ini ada referensi yang bisa nanti kalian baca terkait materi ini. Oke, terima kasih sudah sampai ke penutup. Untuk video kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.